Halo adik-adik semuanya, ada yang baru nih. Kita memiliki ayat emas setiap bulannya. Ayat emas akan kita ucapkan di setiap ibadah sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diharapkan dalam sebulan bisa menghafal ayat emas tersebut. Jika sudah dihafalkan, bisa direkam dan videonya dikirim ke grup sekolah minggu atau di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu di minggu terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kak Eli berharap, Kak Indri berharap semua adik-adik tetap semangat, tetap sukacita meskipun kita masih ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Indri akan berdoa untuk kita semua. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan supaya kami bisa memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, semuanya yang ada di rumah, Kak Eli undang untuk semuanya bangkit berdiri sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita mengucapkan ayat emas kita untuk bulan ini yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 39. Bunyinya adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Ya, Yesus adalah sobat kita yang setia ya adik-adik. Mari kita angkat pujian kita dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi sahabat kita, tetapi Dia adalah kekasih jiwa kita. Nah, adik-adik, Kak Eli ingin kita semua joget bersama-sama ya. Kakak-kakak di sini akan joget dimulai dari arah yang kanan. Nah, adik-adik semua dimulai dari arah yang kiri ya. Oke, mari kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Ya, mari kita berjoget untuk Tuhan kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. dengan gendang, Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. mari kita berjoget. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. 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 Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita harus jadi anak-anak yang berani tampil beda. Kita mau angkat pujian ini yuk, semuanya adik-adik ikutin kakak-kakak, kita memuji sama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda.
tapi beda. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kak Indri mau ulangi lagi ya ayat emasnya minggu ini. Semuanya udah siap kan? Kita coba yuk. Di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Bapa-Ku datang padamu. Naikkan ucapan
adik-adik semua, lipat tangannya, duduk yang manis, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarnya, mereka mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan menolong setiap orang tua yang mengajak anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita kembali ya mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah bersuka cita, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tadi ada pujian loh yang menyatakan bahwa kita ini punya satu sobat yang setia. Siapa ya namanya tadi? Ya, satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, namanya Yesus. Pasti semua adik-adik sudah hafal dengan lagu itu, karena lagu itu sangat menguatkan kita, bahwa kita nggak pernah sendirian. Kita punya seorang sobat yang senantiasa bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kakak percaya adik-adik di rumah pasti punya banyak teman. Mau teman yang di sekolah, mau teman yang di gereja, mau teman yang adik-adik kenal mungkin dari keluarga. Banyak yang adik-adik anggap sebagai teman. Tetapi hanya beberapa orang saja yang adik-adik dekat, yang adik-adik mengerti benar-benar tentang siapa orang ini, siapa anak ini. Nah, yang dekat itu dinamakan sahabat. Nah, pasti adik-adik punya kan yang namanya sahabat? Cerita firman Tuhan hari ini akan belajar mengenai sahabat. Seseorang yang dekat, seseorang yang cocok, seseorang yang senantiasa bertukar pikiran, mengerti, dan selalu memahami satu sama lain. Kira-kira siapa ya yang kita bahas hari ini? Hari ini firman Tuhan berasal dari 1 Samuel pasal 18 sampai 20. Mengenai sahabat yang baik. Nah, di situ diceritakan mengenai persahabatan Daud dan Yonatan. Daud ini berasal dari keluarga yang sederhana. Daud ini seorang penggembala domba. Daud ini juga cinta akan Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Daud ini punya kakak atau abang-abang. Nah, abangnya ini bekerja sebagai tentaranya Raja Saul. Siapa Raja Saul? Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Abang-abangnya ini mempunyai badan yang bagus sehingga menjadi tentaranya Raja Saul. Lalu adik-adik pasti tahu cerita mengenai Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu raksasa, tapi Daud bisa kalahkan oleh anugerah Tuhan, oleh penyertaan Tuhan. Nah, setelah Daud bisa mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Daud diangkat menjadi tentaranya Raja Saul. Wah, kali ini Daud sudah tidak jadi gembala domba lagi, tetapi jadi tentaranya Raja Saul. Nah, Raja Saul ini punya anak. Anaknya Raja Saul ini namanya Yonatan. Nah, ketika Yonatan dan Daud berkenalan, mereka merasa cocok. Mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Akhirnya mereka bersahabat. Nah, mereka bersahabat, mereka ini saling tahu Daud seperti apa, Yonatan seperti apa. Bahkan Yonatan ini memberikan apa yang dia punya. Dia punya jubah, dikasih ke Daud. Dia punya baju perang, dikasih ke Daud. Punya pedang, punya panah, dikasih ke Daud. Juga ikat pinggangnya, dikasih ke Daud. Karena dia merasa saya cocok dengan Daud ini. Dia menganggap Daud adalah sahabatnya. Begitu juga dengan Daud menganggap Yonatan adalah sahabatnya. Nah, kita tahu ya, kalau anaknya raja suatu saat pasti akan menggantikan bapaknya jadi raja. Jadi Yonatan ini kalau misalnya Saul sudah tidak ada, Saul digantikan dengan
Yonatan. Nah, Daud dan Yonatan bersahabat. Mereka saling cocok, saling bercerita, saling bertukar pikiran bersama-sama. Nah, singkat cerita, ketika si Daud ini menjadi tentara karena dia disertai Tuhan, ketika dia disuruh maju berperang, selalu menang. Disuruh perang ke sana, menang. Disuruh perang ke sini, menang. Akhirnya banyak orang yang memuji-muji Daud, banyak rakyat yang suka sama Daud. Mereka beranggapan, wah dengan Daud kita kok jadi menang terus ya. Kita perang melawan bangsa itu menang. Perang melawan ini menang. Jadi mereka senang, mereka memuji-muji Daud. Apa yang terjadi ketika Daud dipuji-puji banyak orang? Yang terjadi adalah Saul, yaitu bapaknya Yonatan, tidak suka. Saul iri hati. Ketika orang memuji-muji Daud, dia iri hati karena dia seorang raja, kok ini malah tentaranya dia yang dipuji-puji. Dia iri hati. Lalu bagaimana dengan sahabatnya si Yonatan? Yonatan kan anaknya Saul. Apakah dia ikut-ikutan dengan bapaknya? Ikut iri juga, ikut benci juga? Ternyata tidak loh. Yonatan ini benar-benar sahabat yang baik. Dia tidak iri hati. Ketika Daud dipuji-puji sama rakyat, dia juga senang. Dia tahu bahwa Daud ini sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan. Ketika dia mengalahkan orang di dalam peperangan, itu bukan karena dia ingin dipuji-puji, tetapi dia memang tulus. Dia memang ingin supaya bangsanya ini bisa menang. Jadi dia tahu Daud ini orang yang baik. Dan dia tahu juga bahwa bapaknya kok iri hati ya. Bahkan bukan cuma iri ternyata. Saul ini berusaha ingin membunuh Daud. Dan Yonatan tahu. Yonatan sempat berkata kepada bapaknya, "Bapak, janganlah bapak berdosa terhadap Daud." Tetapi bapaknya malah enggak suka. Karena kok kamu anakku tetapi malah membela Daud. Nah, Yonatan ini sahabat yang baik. Dia memberitahukan kepada Daud, "Daud, bapakku tidak suka kepadamu." Lalu Daud ini merasa, aduh baik sekali ya sahabatku, aku diberitahu. Padahal dia kan anaknya, seharusnya dia juga ikut dong dengan bapaknya, ikut membenci aku. Tetapi ternyata tidak begitu, Yonatan tetap mengasihi Daud. Karena Yonatan adalah sahabat yang baik. Nah, kita tahu dari cerita ini bahwa seorang sahabat yang baik itu harus penuh kasih. Dia mau berbagi dengan sahabatnya. Dia tidak menghitung untung ruginya seperti Yonatan. Dia tidak mengatakan, dia nanti kalau dipuji rakyat bisa jadi raja. Nanti aku enggak jadi raja. Yonatan tidak pernah berpikir seperti itu. Yonatan tidak egois. Dia bahkan kalau Daud menjadi raja, dia bahkan senang, enggak apa-apalah dia jadi raja, aku jadi orang kedua, enggak apa-apa. Yonatan seperti itu, dia benar-benar sahabat yang baik. Dia enggak mempedulikan dirinya sendiri, tapi dia mempedulikan sahabatnya. Itu adalah sahabat yang baik, yang penuh kasih, yang mengasihi sungguh-sungguh, bukan mencari untung rugi, bukan egois memikirkan diri sendiri. Lalu kita juga lihat bahwa Daud ini juga tulus terhadap Yonatan. Daud tidak membenci Yonatan sekalipun bapaknya Yonatan membenci dia. Tetapi Daud tidak membenci anaknya. Daud tetap mau bersahabat dengan anaknya. Sekalipun bapaknya Yonatan berusaha membunuh dia. Bahkan Daud sedih, sangat sedih sekali. Waduh, bapak sahabatku ternyata tidak suka terhadap aku. Tetapi Daud tidak membalas kepada anaknya. Dia tetap bersahabat, dia tetap ramah, dia tetap sama Yonatan tetap baik. Jadi mereka tidak saling benci karena mereka sahabat yang baik dan mereka tidak iri hati. Sekalipun satunya dipuji-puji, satunya tidak dipuji, mereka tidak saling iri hati. Ketika Daud menang perang, Yonatan pun juga suka. Ketika si Yonatan ini mau berusaha dibunuh karena dia mau menyelamatkan Daud, Daud juga sedih, aduh ternyata gara-gara aku dia jadi melawan juga, tetapi bukan melawan yang buruk, tetapi dia menasihati bapaknya supaya bapaknya tidak bereaksi dosa terhadap Daud. Nah, jadi seorang sahabat itu, sahabat yang baik, itu harus berani menasehati.
Jadi kalau adik-adik punya sahabat atau orang yang dekat, orang yang kita kenal, orang yang selalu bersama-sama dengan adik-adik harus berani menasehati ya. Kalau misalnya sahabatnya itu berbuat yang tidak baik, harus berani menegur. Seperti yang dilakukan tadi, Yonatan juga berusaha menegur bapaknya. Bapak itu salah, sekalipun dia pasti resikonya bisa dibunuh kalau bapaknya nggak suka. Tetapi dia begitu mengasihi sahabatnya, dia rela melakukan hal-hal yang seharusnya bisa aja dia cuek, peduli amat, biar aja dia dibunuh bapakku. Tetapi dia berusaha karena kasihnya kepada Daud. Lalu adik-adik kalau punya sahabat, yang harus dilakukan adalah kita harus tetap ramah kepada sahabat kita. Sekalipun misalnya sahabat itu kurang baik sama kita. Tapi kita harus tetap baik, tetap menghargai, kita harus tetap sopan. Kita juga nggak boleh memandang orang, memandang sahabat-sahabat kita dari kekayaan, mungkin dari wajah, mungkin dari kepintaran. Kita bersahabat dengan siapa saja. Kita harus berkenalan dengan semua orang. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Karena kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita harus menjadi saksi bagi orang lain. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Seperti dalam Matius 5 ayat 13-14. Kita nggak boleh memilih-milih, aku mau kenal sama ini, aku nggak mau kenal sama itu. Dia kan nggak seperti aku, dia tua, aku muda, aku nggak mau kenal, aku nggak mau ramah. Itu tidak baik. Kita harus mau mengenal siapa saja. Mau itu lebih tua, mau itu lebih muda, mau itu lebih pintar, itu lebih bodoh, lebih miskin, lebih kaya, kita harus mau mengenal. Karena Tuhan ajarkan seperti itu, kita harus menjadi saksi Tuhan kepada semua orang. Lalu adik-adik, kalau kita punya sahabat, hendaknya kita memilih sahabat itu takut enggak sama Tuhan, sahabat itu mengerti enggak firman Tuhan. Jadi karena kita orang yang beribadah kepada Tuhan, kita juga harus memilih sahabat yang rajin beribadah kepada Tuhan. Jangan malah pilih sahabat yang mengajak kita tidak rajin beribadah. Kalau bisa malah kita ajak sahabat kita untuk beribadah. Jadi kita nggak saling malas-malasan, kita nggak saling nggak usah ibadah, ibadahnya kan online, nggak usah nonton, kita main aja. Itu bukan sahabat yang baik, tetapi sahabat yang baik, sahabat yang takut akan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, dia juga akan mengajak kita untuk rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Lalu kalau kita punya sahabat, jangan salah, sahabat itu kadang-kadang juga berbuat salah. Nah, kalau sahabat kita berbuat salah, yang dilakukan kita menolak bahwa itu salah. Jangan, iya ya, benar ya, ternyata kita boleh ya berbohong. Jangan seperti itu. Langsung katakan enggak boleh kita berbohong. Itu salah di hadapan Tuhan. Kita harus berani menyatakan itu karena kita anak-anak Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa itu salah. Kita mempunyai sahabat saling menunjukkan kesalahan. Misalnya teman adik-adik mau mencuri, jangan iya ya aku ikut juga ya mencuri. Jangan, itu salah. Kita harus berani, enggak boleh, kata firman Tuhan, enggak boleh loh mencuri. Kita harus mempunyai apa yang jadi milik kita. Kalau punya orang lain bukan milik kita. Kita enggak boleh mengambil sembarangan. Kita harus ngomong sama orang yang punya barangnya, baru kita boleh memiliki. Tetapi kalau tidak boleh, tanpa kita ngomong kita ambil, itu mencuri namanya. Itu tidak boleh. Nah, sekalipun adik-adik punya sahabat mungkin sudah lama kenalnya, sudah tahu rumahnya di mana, dia kesukaannya apa, bajunya kayak bagaimana, kita sudah tahu, tetapi pasti ada kekurangannya. Dan ketika adik-adik mengerti ada kekurangannya, jangan langsung menghakimi, langsung mengatakan, kamu kok gini, kamu kok gitu. Jangan, kita harus saling mengampuni. Tuhan berkata kita harus hidup rukun satu sama lain. Kita enggak boleh punya musuh, apalagi sahabat kita. Masa kita musuhi? Tuhan Yesus selalu menekankan untuk kita saling mengasihi.
Nah, ketika kita saling mengasihi, kira-kira Tuhan suka enggak? Tuhan pasti suka dengan anak-anak yang suka mengasihi, anak-anak yang ramah kepada orang lain, anak-anak yang bisa menjadi saksi, menjadi garam dan menjadi terang. Sekalipun saat ini masih pandemi, kita tetap bisa kan berteman dengan yang lain. Adik-adik pasti masih bisa bertelepon dengan temannya, atau kirim pesan kepada temannya, atau kadang berjumpa di rumah dengan teman-temannya. Nah, kita masih bisa untuk berteman dengan teman kita, terutama juga kepada sahabat-sahabat kita, orang yang sangat-sangat dekat dengan kita. Dan jangan lupa, adik-adik jangan berkata, saya sudah punya sahabat di dunia, kalau begitu saya nggak perlu Tuhan. Jangan salah, kita masih tetap perlu Tuhan. Karena Tuhan itu sahabat yang setia. Mungkin adik-adik punya sahabat 5 orang. Tetapi ketika adik-adik membutuhkan teman, ternyata 5-5-nya nggak bisa menemani. Wah, sedih, nggak punya sahabat. Loh, kita masih punya sahabat yang setia. Yang paling setia, nggak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kenapa anak-anak Tuhan selalu harus mendekat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu setia kepada kita. Kalau kita harus setia juga kepada Tuhan, setiap beribadah, setiap berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, kita punya sahabat yang setia yang gak pernah meninggalkan kita. Kalau misalnya sahabat kita yang lain tidak ada yang mempedulikan, tetap ada satu sahabat yang mempedulikan kita, yang mengasihi kita, yang sungguh-sungguh menjaga kita, menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kita tahu ya bahwa kita harus penuh kasih kepada sahabat kita yang di dunia. Karena kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekian cerita firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa ada ayat emas. Ayat emasnya adalah Matius 22 ayat 39. Bunyinya adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya, Matius pasal 22 ayat 39. Nah, nanti adik-adik hafalkan, juga renungkan bahwa kita itu harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Oke, kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa kami mengerti Tuhan, bisa kami lakukan Tuhan, supaya kami bisa mengasihi sahabat-sahabat kami, dan kami bisa menjadi sahabat yang baik, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi ya Tuhan. Supaya sahabat-sahabat kami ya Tuhan, terus indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan menerima apa yang sahabat-sahabat kami katakan dalam diri kami ya Tuhan. Supaya kami saling mengasihi Tuhan, supaya kami melakukan hukum-hukum-Mu ya Tuhan, untuk saling mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama masa pandemi ini. Kami boleh dijagai, kami boleh diberikan kesehatan yang baik. Tuhan, berkati juga orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami juga terus bisa melindungi kami, menjagai kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, sahabat-sahabat kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan dapat menjadi garam, dapat menjadi terang bagi sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini, sampai jumpa minggu-minggu berikutnya. Tuhan memberkati.